Ya, selamat pagi pemirsa. Hari ini Sabtu 2 Agustus 2025. Sebelum ke pembahasan utama ya, ada sedikit yang mau saya beritahukan pada Anda. Nanti siang insya Allah, hari ini hari Sabtu 2 Agustus 2025 jam 1 ya, jam 1 siang atau pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Itu nanti ada acara Free Palestine Network ya, dengan agenda itu mendesak supaya pemerintah Mesir membuka pintu perbatasan di Rafah ya, agar bantuan logistik terutama bantuan pangan kepada masyarakat Palestina di Gaza itu bisa segera tersalurkan, karena sampai saat ini beritanya pintu Rafah masih ditutup ya. Dan nanti insya Allah akan diadakan di berbagai penjuru tanah air ya. Kalau di Jakarta nanti insya Allah akan diadakan di Kedutaan Besar Mesir untuk Republik Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Teuku Umar. Itu nanti jam 1 siang waktu Indonesia Barat ya. Insya Allah saya sudah konfirmasi hadir di sana. Doakan semoga saya sehat ya teman-teman. Ini pun juga saya taunya dari jurnalis Kompas TV ya, Vida Atos ya, yang menginformasikan hal tersebut. Jadi makasih banyak ya. Beliau adalah jurnalis dari Kompas TV Jawa Barat ya, Kompas TV Biro Jawa Barat, yang kantor pusatnya ada di Bandung ya. Yang dulu itu TV lokal namanya STV. Itu teman-teman, itu sekedar informasi singkat aja. Nah teman-teman semuanya, kalau kita mau lanjut lagi dengan yang ini deh, botol dari semalam ada loh. Botol apa sih? Nih. Kalau botol air minum nggak mungkin nih. Tapi kalau botol air minum kok kebuka begini gitu. Coba. Soalnya saya agak aus. Masih layak minum loh. Tapi dari semalam ada di situ, jadi udah saya bawa pulang aja. Tahu nggak kenapa teman-teman saya suka bawa botol beginian, terus saya isi ulang dengan air di rumah. Tujuannya biar mengurangi sampah beginian di jalan gitu. Soalnya ini kan bisa didaur ulang juga tuh, jadi berbagai macam kegunaan. Jadi makanya kenapa saya lebih suka koleksi. Teman-teman semuanya, kalau mau lanjutin yang tadi ya, sebenarnya gini teman-teman. Angka 95% dari Pew Research Center yang tadi kita bahas ya, itu angkanya besar banget loh. Mengingat 99% orang di Indonesia menganggap agama itu penting dalam kehidupan hari-harinya. Nah pertanyaannya adalah outputnya apa dari 95% warga negara Indonesia yang rajin melakukan daily prayers atau doa harian atau ibadah harian lah gitu. Kalau kita di Islam sholat lah ya, istilahnya kayak gitu. Outputnya apa gitu loh. Nyatanya masih banyak yang dibilang sama netizen
ada yang berlomba-lomba kepengen jadi Tuhan, ada yang melakukan praktik intoleransi, ada yang korupsi, ada yang malah justru mempolitisir agamanya untuk kontestasi elektoral biar dapat jabatan dan seterusnya dan seterusnya. Outputnya apa gitu loh. Harusnya kan kalau ketika kita melakukan daily prayers atau ibadah harian atau doa harian, kan bukankah kita harusnya outputnya tuh bukan seperti yang minimal saya saksikan sekarang lah gitu. Nyatanya outputnya apa? Kosong. Buat saya kosong teman-teman. Kenapa? Karena kita masih sebatas tahu nggak apa? Mau tahu? Sini saya kasih tahu. Kita masih sebatas melakukan daily prayers itu dalam taraf apa? Taraf ritual teman-teman. Substansinya nggak ada. Itu. Baru ritualnya aja, baru ibaratnya kalau kita sholat itu baru kita kerjakan saja, baru kita laksanakan aja. Tapi outputnya dari sholat itu nggak ada. Kalau outputnya sholat itu misalkan bukan cuman jidatnya hitam, itu mah bukan bekas sholat. Orang kejedot juga jidatnya bisa hitam. Orang kepentok tembok juga jidatnya bisa hitam. Saya kasih tau aja Anda. Enggak, serius. Ini benar saya bicara ini fakta. Gitu. Jadi jangan bangga ya punya jidat hitam gara-gara bekas sujud. Jangan bangga teman-teman. Jangan bangga. Orang kejedot aja tuh bisa bikin jidat hitam itu. Bisa. Jedotin aja pala lu ke tembok. Jidat lu ntar hitam. Nggak, serius. Saya bicara ini bener loh ya. Tapi outputnya bekas dari sholat itu apa teman-teman? Satu, yang paling penting adalah akhlakul karimah. Itu yang paling ultimate, akhlakul karimah. Akhlak yang lebih baik. Semuanya masuk akhlakul karimah. Bantu sesama, gotong royong. Ada orang kesusahan diringanin. Ada orang perlu bantuan, kita bantu. Tenggang rasa, simpati, empati, ya. Toleran, gak korup, jujur, amanah, ya, berintegritas dan seterusnya. Banyak teman-teman output. Itu semua masuknya kemana? Ke akhlakul karimah. Akhlak yang baik. Gitu. Ya enggak? Dan dia akan jadi orang yang sangat humble. Karena dia resapi setiap bacaan-bacaan doa yang ia baca, yang ia laksanakan, yang ia tunaikan. Ya. Kalau kita di Islam kan banyak bacaan, setiap sholat itu kan ada bacaan-bacaannya. Setiap gerakan sholat ada bacaannya. Kalau di agama lain menyesuaikan. Ya. Azan pun kita lapaskan, itu pun juga ada artinya, ada maknanya. Ya. Ya tapi kalau output ya berarti kita baru sekedar ngejalanin doang. Baru sekedar melaksanakan saja. Ya, outputnya belum. Pengeluarannya belum. Apa pengeluarannya? Ya. Paling enggak apa? Jaga perasaan, jaga mata, jaga mulut, jaga telinga, jaga hati, jaga pikiran. Orang kalau daily prayersnya dia rajin, pikirannya nggak akan dia berpikir hal yang kotor-kotor. Apalagi berburuk sangka. Inna ba'dakum zonni ismun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam itu potongan dari Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11 apa 12 ini. Inna ba'dakum zonni ismun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa.
Gitu. Ya kalau outputnya kita rajin daily prayers, daily ibadah harian atau doa harian itu kita rajin gitu ya, outputnya nggak bakal begini. Nggak bakal kita saling zolim menzolimi, nggak bakal kita saling melalimi. Itu aja minimal, maksimalnya itu. Bukan minimal, maksimalnya itu. Ya makanya kemarin saya roasting habis itu Om Bagus yang mengatakan yang apa yang sebenarnya udah saya katakan. Bukankah ada yang namanya fastabiqul khairat, berlomba dalam berbuat kebaikan, bertanding kita dalam berbuat kebaikan. Kalau kita rajin sholat, outputnya mestinya nggak akan ngomong wah kalau ini susah bener gue buat baik, tetangga gue baik semua gitu kan. Lah kalau tetangganya baik semua itu justru harus dijadikan energi. Lah itu justru harus jadikan pemantik kita lebih baik lagi dari tetangga yang baik itu. Kita harus lebih baik lagi. Makanya kan kemarin saya kasih contoh sederhana. Kalau mau ngomong senyumnya lebar, nih sebelah saya senyumnya lebar, lah berarti harusnya jadi pemancing supaya saya senyumnya lebih lebar lagi. Bukan malah sebaliknya yang membawa kita, yang saya bilang menang sendiri ntar jadinya. Lah jangan. Tetangga baik, ya kita harus lebih baik lagi. Bukan malah, aduh susah banget ya gua buat baik ya, orang tetangga gua baik semua. Lah kita harus berbuat yang lebih baik lagi. Aduh susah banget ya aku buat baiknya ya. Ini bapakku baik, ibuku baik, adikku baik, kakakku baik, omku, pamanku baik, bibiku baik, kakekku baik, nenekku baik. Ya harus kita lebih baik lagi dong. Berbuat yang lebih baik lagi. Bukan sebaliknya. Gimana sih? Harus buat yang lebih baik lagi, bukan sebaliknya. Makanya salah banget kalau kita mengatakan hal yang tadi. Salah saya bilang. Itu justru harus jadi pemantik, igniter. Supaya kita lebih baik lagi. Kalau orang tuanya baik, anaknya harus lebih baik lagi. Suaminya baik, istrinya lebih baik lagi. Istrinya baik, suaminya lebih baik lagi. Itu baru output yang benar dari daily prayers atau ibadah harian yang kita lakuin. Ada berita misalkan bahwa masjid menerima sumbangan, misal ya. Masjid menerima sumbangan dari si fulan A ya, sebesar 500 juta rupiah. Masya Allah ya, 500 juta besar loh sekarang ya. Bahwa kami menerima sumbangan sedekah dari fulan A sebesar 500 juta rupiah. Semoga rezeki senantiasa diberikan keberlimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita kalau mendengar berita harus lebih baik lagi. Itu. Begitu kawanku ya. 500 si fulan A nyumbang 500 juta rupiah. Lah kita mau nyumbang berapa? Jadi pemantik harus lebih baik lagi. Nyumbang berapa? 8, gak apa-apa, gak mesti 1 miliar juga. Kalau mampu 1 miliar, kalau ada uangnya silakan. Tapi kalau gak ada ya gak usah. 600 juta gak apa-apa, 700 juta gak apa-apa, 800 juta gak apa-apa, 900 juta gak apa-apa. Yang penting lebih baik dari si fulan A yang nyumbang 500 juta ke masjid itu tadi. Gitu. Nggak apa-apa, itu lebih baik lagi. Nggak apa-apa, memang harus begitu hidup. Memang harus begitu. Yang namanya fastabiqul khairat. Ya nggak? Jadi hati-hati teman-teman. Kalau berbicara kudu hati-hati.
Untung saya masih punya nalar kritis. Jadi itu teman-teman, outputnya dari daily prayers yang kita lakukan adalah bahwa kita berbuat lebih baik lagi dari orang yang kita anggap baik itu. Salah satu outputnya itu. Tetangga A rajin kali nyumbang makan kemana, ke rumah makan gratis sana tuh jauh di daerah Cibubur misalkan. Tiap hari, oh ya kita jangan mau kalah. Nah kita sumbang juga makan makan gratis kemana misalkan. Oleh yang satu ke rumah makan gratis yang di Cibubur, satunya lagi nyumbang kemana makan gratisnya. Atau dibagi-bagi ke para pekerja harian misalkan, supir taksi, para orang-orang gerobakan dan seterusnya makan. Tiap hari lakuin. Itu baru namanya fastabiqul khairat. Itu outputnya yang benar tuh seperti itu. Bukan malah kita berlomba-lomba menjadi Tuhan. Jadi kalau kayak gitu outputnya kosong, cuma ritual doang sih. Itu namanya situ baru sekedar melakukan doa harian. You're just doing your daily prayers, but in fact you're not actually pray. Itu yang saya mau bilang. Karena kalau kita berdoa itu, kita hadirkan Tuhan di dalam diri kita, di depan kita. Outputnya itu selalu merasa diawasi oleh Tuhan, oleh Allah. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa terus subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa lagi.